Kalau dulu tuh beliau itu yang saya hafal, yang saya paham. Jadi beliau itu bukan orang berada, Kang. Satu yang pertama. Meskipun secara keluarga saya tidak begitu terlalu dalam lah sama keluarganya, tapi yang saya paham itu pada saat sering bareng sama saya pada saat itu. Dimana pada saat itu kegiatan beliau itu hanya cari kerja itu sebagai itu. Salah satunya sebagai apa? Kalau pagar bagus dan malah yang paling luar biasa bagi saya pada saat itu. Beliau juga kalau lagi rehat waktu beliau jadi lopor koran, Kang. Lopor koran yang di daerah Bance sama yang di itu Tegalega. Tegalaga. Saya pernah jemput ke sana dan sangat luar biasa, nggak ada beliau malu apa segala macam, tidak ada. Kalau saya hanya sekedar ibaratnya sesama teman nih, bukan salah navigator sehat, Kang. Teruntuk Kang Simon, Kang Tri, yang betul-betul saya juga sampai sekarang sekali lagi, Kang, suka nggak bisa bicara, Kang, dalam arti aduh ya Allah ya Robi, orang sebaik ini gitu kan. Ya semoga Kang Tri selalu menjadi orang yang baik, selalu menjadi orang yang sayang sesama di luar beliau sebagai jabatan Kapolres Cimahi. Untuk apalagi beliau sekarang Kapolres Cimahi, Kang, ya. Kalau saya berharap Kang Tri menjadi polisi yang baik, di mana polisi kan itu melayani masyarakat, Kang. Dan alhamdulillah wa syukurillah, Masya Allah ya Robi, saya lihat dan saya dengar, bukan saya dengar dari beliau, Kang, dari orang beberapa orang yang tahu saya kenal sama beliau, gitu kan. Alhamdulillah wa syukurillah, kebaikan beliau sangat luar biasa. Saya harap beliau sebagai polisi bisa menjaga citra institusi kepolisian, bisa mengangkat citra kepolisian, di mana yang tadi Akang bilang bahwa citra kepolisian sekarang lagi digoyang lah kurang lebih, gitu kan. Dan saya yakin beliau bisa menjadi orang yang kita harapkan, Kang, dengan kebaikan yang beliau, dengan kepedulian beliau terhadap sesama, Kang, itu yang paling utama bagi saya. Jarang, Kang, orang yang seperti beliau. Ya semoga polisi-polisi lain, pimpinan-pimpinan juga ya ibarat kata bisa seperti beliau lah, Kang. Indah sekali kalau institusi Polri orang-orangnya atau pimpinan seperti beliau, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PR dimanapun Anda berada. Kali ini tentunya saya Muhammad Fauzi alias Mang Ewok berada di Mapores Cimahi. Dalam kegiatan kali ini kita akan coba hadirkan informasi dan juga program, yakni Sehari Bersama. Kita akan coba berkunjung bersama Kapolres Cimahi yang sedang viral karena kerap memberangkatkan masyarakat umroh, ya, dan juga berbagi kebahagiaan dengan masyarakat. Kita langsung saja ya berkunjung. Ada nggak ya? Kita coba tunggu ya. Assalamualaikum. Ayo. Pak Kapolres, apa kabar? Masuk, ayo. Iya Sobat PR, kita masuk ya. Ini kita sebelum kita ngobrol lebih dalam ya tentang kegiatan sehari-hari. Ini saya bawa oleh-oleh ini. Ini katanya ini merupakan surat kabar bisa dikatakan tertua ya di Jawa Barat, Koran Pikiran Rakyat. Kabarnya Pak Kapolres dengan Koran PR ini punya Sejarah. sejarah apa nih? Boleh cerita nggak? Dulu ada Pikiran Rakyat, ada Galamedia ya kalau dulu. Ini sejarahnya dulu waktu SMA ya pernah mengalami jadi tukang koran di daerah Tegalega ya. Itulah kehidupan proses ya. Betul. Nah, jadi dulu cari biaya buat sekolah ya. Waktu kebetulan dulu SMA-nya di Pasundan 3 Bandung. Oh, Pasundan 3 Bandung. Di Kebon Jati. Jadi pagi-pagi itu biasanya saya jualan koran sebentar, baru berangkat sekolah. Kadang-kadang suka terlambat berangkat sekolah, karena kalau belum dapat targetnya, ya belum selesai jualannya. Ya, tapi alhamdulillah pelajaran tidak ada yang tertinggal. Betul. Allah memberikan nikmat, saya cepat menghafal. Jadi alhamdulillah, walaupun
banyak tersita dengan kegiatan-kegiatan di luar ya untuk bertahan hidup. Namun alhamdulillah kita tetap ranking. Alhamdulillah. Nah kabarnya punya apa ya? Ketika lihat koran, ini sekarang jadi membantu juga tugas ya? Itu bisa cerita nggak tadi? Jadi begini. Kadang-kadang kalau kita sambil menunggu di lampu merah itu sambil berjualan, yang kita bacakan daripada kita diam, saya biasa sering baca. Baca apa tajuk berita, kemudian saking seringnya baca hampir tiap hari, sehingga mudah kita membaca dan memaknai setiap tajuk berita yang dimaksud. Sehingga dalam proses kita bertugas gitu, kadang-kadang kita memeriksa tulisan, kita memeriksa bacaan ya, akhirnya mudah kita membacanya dengan cepat gitu. Ya alhamdulillah dalam kita melaksanakan menyelesaikan pendidikan ya, baik itu S1, S2 sampai S3 pun pada saat kita ujian, pada saat kita ini ya alhamdulillahnya kita mudah membaca ya karena menghafal. Betul. Nah, ini saya kemarin juga berbincang bersama salah satu saksi hidup. Jadi ini sekalian meluruskan juga ya Sobat PR, karena dulu ini, bukan dulu sih, kalau kita lihat ya di kolom komentar di Instagramnya Pak Tri Suhartanto ini, banyak yang dalam tanda kutip nyinyir Pak. Nyinyirnya itu adalah, ini kayaknya nih Kapolres nih anaknya seseorang, bintang, terus berpengaruh gitu. Padahal apa ya, bisa dikatakan tidak seperti itu ya. Mungkin ada sedikit ini enggak menanggapi komentar-komentar, karena ya selain loper koran dulu juga pernah jadi apa, pagar bagus ya? Pagar bagus, pernah jadi aktif di model, ya apapun kita lakukan untuk bertahan hidup. Cuma yang satu, cita-cita saya pada saat itu adalah cuma satu, saya ingin jadi orang. Supaya orang tidak menyepelekan saya. Itu dulu ya cita-cita. Makanya walaupun saya hidup di jalan, saya tidak pernah yang namanya merokok, ya, minum minuman keras. Walaupun hidup di jalan itu sangat berat ya, dengan dinamika yang ada pada saat itu ya, dengan pergaulan gitu ya. Tapi ya alhamdulillah cek orang Sunda masih katang toyongan ku Allah. Ya, saya masih punya Allah, saya masih punya Tuhan ya. Akhirnya saya selalu berpikiran positif apapun itu. Saya kalau dibilang cerita ya, saya hidup memang dari keluarga broken home ya, broken home. Tapi kalau kita flashback ke belakang terus disuruh milih, maka saya akan memilih kehidupan seperti ini juga. Karena buat saya hidup ini sudah diatur ya sama Allah, kita hanya menjalankan peran kita masing-masing. Apapun kita, siapapun kita, apapun profesi kita. Kemudian Allah memberikan kita pilihan untuk menjadi orang yang bagaimana, mau jadi orang baik atau orang yang tidak baik. Apapun profesi kita. Kalaupun ada yang tidak suka, ya, nyinyir, ya menurut saya semua profesi pasti ada yang tidak suka. Tidak ada profesi yang orang yang suka semua, tidak. Betul. Jadi pasti ada yang tidak suka. Ya. Kita ambil hikmah dan ambil positive thinkingnya dari apapun itu. Yang pertama adalah orang boleh tidak suka dengan kita, tapi bukan berarti kita balik tidak suka sama orang, apalagi membencinya. Ya. Justru kita harus mendoakan mereka dengan kebaikan, sehingga kita bisa membedakan antara orang yang baik dan orang yang tidak baik. Gitu. Orang yang tidak suka sama kita bukan berarti memang dia tidak suka, tapi mungkin mereka tidak mengetahui siapa kita. Kita doakan mereka dengan kebaikan, insya Allah. Teruslah berbuat baik, walaupun keadaan tidak selamanya baik, agar kita menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, itu dia yang paling kita ingat ya dari quote seorang Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto. Pak Tri, tadi kan Pak Tri sudah sampaikan ya, sudah spill juga nih soal kritikan-kritikan. Sekarang bahkan saya ngobrol dengan beberapa anggota Pak, bukan digoreng lagi sekarang polisi, tapi sudah matang, bahkan sudah gosong ini kondisinya sekarang. Tanggapan Pak Tri? Begini, yang pertama tentu saja dengan jumlah anggota kepolisian yang 470.000 anggota kepolisian, tentu saja
banyak anggota ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita ini sempurna, tidak. Ya, manusia diciptakan untuk tidak sempurna, tapi setidaknya kita bisa bermanfaat untuk semua orang. Itu buat saya. Sehingga kalau kita berbicara dengan fenomena yang sekarang, ya kalau kita bicara titik, mungkin ini sudah titiknya polisi itu harus melakukan pembenahan, harus melakukan perubahan. Nah, kalau kita berbicara masalah perubahan, ya mulailah dari kita sendiri. Karena sebagai agen perubahan, bukan agen yang menunggu perubahan, tapi agen yang melakukan perubahan. Pada saat kita berbicara masalah perubahan, kita yang harus turun tangan. Jangan asal tunjuk tangan, apalagi angkat tangan. Jadi kita yang harus melakukan perubahan. Terus kritik-kritik yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat hendaknya menjadi pembelajaran buat kita untuk lebih mawas diri. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita sakit hati, ya. Karena kalau buat saya gitu, ya karena saya tidak merasa, ya jadi saya santai aja. Apapun itu kritik dari masyarakat, misalkan dengan fenomena punten ya, dengan fenomena sekarang ada lagu bayar-bayar ya, misalkan. Ya kalau kita ambil titik positifnya, kan kembali kita ambil hikmahnya. Contohnya buat SIM bayar, ya kalau begitu jangan lewat calo supaya tidak bayar. Bayarnya kan ke negara, bukan ke polisi. Jadi kembali lagi kepada mawas diri. Kita mengambil hikmah dari segala hikmah, atau kita hanya mencari kesalahan orang. Kalau kita hanya mencari kesalahan orang, gampang. Sangat mudah kita mencari kesalahan orang, karena apapun yang kita pandang salah pasti salah. Perihal orang itu mengatakan kebenaran, yang menurut kita salah. Itu yang pertama. Selanjutnya bahwa yang berhubungan dengan kepolisian tentu saja bukan hanya orang yang membutuhkan pelayanan, tapi tentu saja orang-orang yang bisa saja yang berhadapan dengan hukum. Entah itu tersangka, ya, entah itu dia akhirnya divonis, ya akhirnya menyebabkan ketidaksukaan kepada pihak kepolisian. Apapun itu, ya itu resiko yang harus kita hadapi. Bahwa setiap orang, ya kita ditakdirkan untuk menjalankan peran kita. Nah, peran saya sekarang menjadi anggota polisi. Tapi pilihan saya menjadi polisi yang baik atau polisi yang tidak baik. Nah, itu dia ya, pilihan ya. Dan sebelum jadi akhirnya memutuskan menjadi polisi. Karena kan sebelumnya tadi Bang Trius ada sampaikan kan, pernah jadi model. Kenapa nggak jadi model gitu? Itu tadi, jadi pada saat kita hidup di jalan, ya, kita selalu saya pingin jadi orang. Gitu. Kemudian memang ada beberapa kali kesempatan kita ngisi acara di jadi model, entertain, apapun itu ya. Kembali lagi saya harus jadi orang. Jadi saya tidak pernah meninggalkan sekolah. Jadi pada saat ada memang kegiatan yang harus meninggalkan sekolah, saya lebih baik sekolah dan meninggalkan kegiatan lainnya. Itu. Baik. Jadi kayak semacam itu hanya hobi saja, bukan sebagai jalan untuk masa depan saya. Tapi saya pernah scroll tuh ke bawah Instagramnya Patri, pernah masuk TV juga di salah satu sinetron atau apa itu Pak? Ya. Dan sebagai polisi kalau nggak salah. Ya, jadi polisi ya. Ada rekan kan memang banyak ya teman-teman saya yang di dunia entertain yang sekarang sudah jadi sukses ya. Kemudian mengajak gimana kalau misalkan ini, ya saya bilang selama saya tidak meninggalkan tugas, kemudian kita pun tidak melepaskan tanggung jawab saya sebagai anggota polisi, ya silakan aja. Ya, kebetulan pada saat itu ada momen rekan saya sedang menjadi sutradara ya. Filmnya itu tentang FTV atau apa itu ya? Masih ingat gak? Ini Roman Picisan. Iya. Roman Picisan. Itu kalau nggak salah tuh ya. Itu akhirnya ya kebetulan ada momennya ceritanya di sebuah kepolisian ya. Alhamdulillah ya kita jalan. Oke. Tapi itu hanya membantu teman saja. Membantu teman saja ya. Nah, tapi dan biar sambil santai juga ini, boleh nggak kita sambil sedikit jalan-jalan ke luar? Iya, biar kita tahu nih. Pak Kapolres, ini kan sambil kita jalan-jalan ya ke Cimahi. Nah, tapi kan
ini sedikit nih di luar apa ya, di luar yang tadi Pak Kapolres sempat sampaikan, pernah merasa di titik terendah, dihina. Kemarin kita berbincang bersama saksi hidup Pak Kapolres juga. Itu bisa dicerita nggak? Dulu Pak Kapolres sampai punten ya, sampai dalam tanda kutip, kalau saya sendiri ini harga diri nih. Harga diri saya terpuruk banget lah kalau digituin. Boleh cerita Bang? Ya, kalau kita berbicara itu ya sudahlah. Yang penting itu tadi kita kembali lagi kita ambil hikmahnya. Betul. Siapapun di depan kita, kita tidak boleh menyepelekan orang itu. Betul. Apapun kita, siapapun kita, siapapun di depan kita, kita tidak tahu masa depan mereka seperti apa. Dan kita tidak tahu, siapa tahu orang yang di depan kita itu derajatnya lebih tinggi daripada saya. Ya. Jadi jangan pernah menyepelekan orang itu dan jangan pernah merendahkan orang itu. Nah, itu dia. Itu kunci, pembelajaran hidup saya selama ini, walaupun saya direndahkan, bukan berarti saya harus seperti mereka merendahkan orang. Ya. Dan yang terpenting adalah ketika kita bisa memaafkan. Iya. Itu ilmunya, ilmu ikhlas memaafkan tuh biar saya bisa belajar juga nih, Bang. Hidup itu terlalu singkat untuk membenci orang, dan hidup terlalu singkat untuk mempunyai permasalahan buat orang. Jadi lebih baik kita memaafkan, kemudian belajar untuk tidak membenci orang. Nah, karena hidup itu terlalu singkat. Betul, ya. Itu karena ketika kita memaafkan, apalagi orang yang sudah ya nggak enak lah ya gitu kan. Tapi itu salah satu ilmu tertinggi sih menurut saya. Dan ya, justru kita harus bisa mendoakan mereka. Apapun kesalahan mereka, apapun perbuatan mereka sama kita, kita ceritakan, doakan mereka untuk menjadi lebih baik. Karena yang bisa membolak-balikan hati itu kan cuma Allah. Nah, itu dia ya. Ini sedikit nih ngomongin soal, ini kan sibuk banget ya kelihatannya ya. Tapi saya lihat di Instagram itu family man banget nih. Arti keluarga bagi Tri Suhartanto apa? Saya pernah mengalami kehidupan yang seperti masa lalu saya. Saya tidak mau keluarga saya seperti itu. Sehingga buat saya, bagaimana caranya, apa yang saya dapatkan sebelumnya waktu kecil itu tidak didapatkan oleh anak saya. Jadi saya harus lebih. Saya punya anak, 2. Sebenarnya anak saya 1. Anak satu lagi, anak satu lagi adalah saya adopsi. Adopsi dari yaitu waktu itu kan sempat ada penemuan seorang bayi di dalam tas. Ya. Nah, di Cimahi. Di Cimahi. Kemudian saya adopsi. Kebetulan anaknya laki-laki. Alhamdulillah waktu itu memang kondisinya bayi itu karena sudah beberapa jam di dalam tas ya. Tapi sekarang alhamdulillah dia sudah sehat. Oh, sudah sehat ya. Nah, ini sedang berproses untuk proses perizinan. Usia berapa dia? Usianya anaknya 6 bulan. 6 bulan. Tapi pada saat ditemukan tuh baru beberapa jam. Beberapa jam ya. Oke. Makanya supaya menguatkan namanya Muhammad Fatin Jagatnata. Fatin Jagatnata. Supaya kuat. Insya Allah ya, baik. Tapi pernah nggak kayak Feren terus? Tapi Bu Sylvie polisi juga ya. Feren lah, pernah protes nggak? Ya kok sibuk terus gitu. Kadang-kadang polisi ini adalah orang yang tidak bisa menepati janji. Karena harus ada kadang-kadang kita udah janji sama keluarga, tahu-tahu harus bisa melaksanakan tugas. Seperti saya pernah tuh mengajak Feren ya, malah sampai saya masukin Instagram. Anak saya tuh tidak suka dengan musik genrenya gitu, karena dia kan Korean style. Nah, karena saya waktu itu ada kegiatan musik ya di Lembang ya. Akhirnya saya ajak dia ke sana, yang sempat viral tuh di Instagram. Nah, ya itu karena sebenarnya anak saya tidak suka, tapi karena saya sudah janji ya terpaksa saya ajak dia ke sana supaya dia ikut menikmati, tapi tetap aja nggak suka katanya. Iya. Dan di situ banyak komentar itu polisi ya. Iya. Anak saya udah jadi Kapolres. Polisi, padahal sebenarnya anak saya masih SMP. Masih SMP ya, karena udah tinggi juga ya. Iya. Nah, dan sekarang kita di pelayanan apa nih Dan? Ini ruangan SPKT. Ya, ruangan SPKT ini baru kita renovasi ya. Alhamdulillah ini menjadi antusias dari masyarakat. Betul. Jadi sebelumnya pelayanan yang diberikan oleh pihak kepolisian di khususnya Polres Cimahi ini itu terpisah-pisah. Ya, tidak satu atap gitu ya? Tidak. Nah, kita untuk mempermudahkan pelayanan yang diberikan ya kepada masyarakat, kita jadikan satu ya, di mana di sini kita bisa menerima pelayanan baik perizinan, SKCK ya, kemudian pembuatan SKBN untuk narkoba ya,
kemudian pelayanan SIM, termasuk juga pelaporan baik pengaduan pada masyarakat. Jadi kita kehilangan dan sebagainya bisa. Ya, dan kita pun punya call center di sini yang menerima setiap laporan dari masyarakat berupa WA. Oke. Dari WA ini kita pun bisa ngecek langsung dan sehingga kita bisa mudah langsung melakukan upaya pelayanan kepada masyarakat yang melaporkan setiap kejadian melalui WA. Oh ya. Ini ada ruang konsultasi kalau ada yang galau curhat boleh sini Dan? Atau konsultasi buat apa aja nih? Ya, jadi ruang konsultasi ini apabila ada masyarakat yang membutuhkan konsultasi dulu sebelum membuat laporan. Oke. Ini sini apa pasalnya, bagaimana kejadiannya, apakah ini masuk pidana apa tidak. Kita masukkan ke ruang konsultasi dulu. Kemudian setelah ke ruang konsultasi biasanya nanti kita ajak juga dari fungsi-fungsi terkait. Betul. Dari fungsi reskrim atau fungsi apapun. Ya, karena kan sekarang, sorry ya, isu mental health lagi rame. Kemarin di Jawa Timur, Jawa Tengah ya, yang menabrakkan diri ke kereta. Nah, banyak juga akhirnya masyarakat yang bisa nggak sih curhat ke polisi? Bisa nggak sih? Bisa dong. Bisa ya? Di sini atau di mana nih? Bisa di sini, bisa di WA, bisa di mana aja. Yang penting konteksnya kayak saya secara pribadi ya, banyak masyarakat juga berkeluh kesah melalui DM ya, melalui Instagram, melalui TikTok. Selama saya tidak ada kerjaan dan saya bisa balas ya, saya balas. Dan saya kira intinya adalah bahwa kehadiran kita bisa membantu masyarakat. Masyarakat ya. Walaupun ya tadi ya kita balik lagi ya, walaupun banyak yang mengkritisi, tapi itu soalnya jadi motivasi untuk menunjukkan. Jadi motivasi. Justru kita harus buktikan apa yang disampaikan dalam pemberitaan itu tidak benar selesai. Kita tidak perlu anti kritik ya. Justru kita harus menerima kritikan sebagai semangat kita untuk bisa memperbaiki. Ini juga jadi banyak pertanyaan dari masyarakat. Andai kata nih, ada anggota Polri yang melakukan kesalahan atau menyakiti hati masyarakat. Itu prosesnya tuh contoh kita ada warga yang melapor ke Pak Kapolres. Pak Kapolres ini ada oknum namanya ini. Nah, itu tindak lanjutnya dan sanksinya biasanya seperti apa sih? Ya, tentu saja sebagai seorang pimpinan kita harus menerima setiap keluhan dari masyarakat. Yang pertama tentu saja kita harus meminta maaf kepada masyarakat. Kedua, kita pun harus melakukan upaya perbaikan kepada anggota yang bermasalah, kemudian kita proses ya, permasalahannya apa ya. Ingat bahwa yang kita hadapi adalah perubahan mental. Mental bukan hanya lagi masyarakat, juga mental juga dari anggota. Nah, jadi dalam melakukan perubahan itu ada 3 kan yang perlu kita harus rubah. Apa itu? Perubahan itu harus terjadi kepada anggotanya, sistemnya, juga kepada masyarakatnya. Kenapa masyarakatnya? Itu tadi bahwa anggota kepolisian ini berasal dari masyarakat juga. Bagaimana polisi bisa berubah? Ya, kalau misalkan masyarakatnya masih masih berpikiran negatif. Nah, sehingga pada saat sekarang ini ya, banyaknya kritikan yang yang tidak baik terhadap kepolisian. Kemudian orang-orang tersebut kemudian mendaftarkan menjadi anggota kepolisian. Maka pikirannya adalah polisi ini tidak baik. Jadi menjadi polisi yang tidak baik nantinya. Padahal dia mendaftar menjadi seorang polisi. Itu dia yang paling penting ya. Karena ada polisi dari masyarakat juga seperti itu ya. Dari masyarakat juga. Lalu juga mungkin sesi berikutnya kita akan coba tanyakan, Pak Kapolres ini viral selain karena mungkin seperti model ya, seperti artis. Banyak yang bilang juga viral itu gara-gara sering memberangkatkan umroh masyarakat. Banyak yang bertanya, ini punten uang dari mana Pak? Nanti kita bahas usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Pikiran Rakyat. Ya, karena kita berada di kantin kejujuran, kita harus jujur terus ya. Makanya ada salah satu pertanyaan dari masyarakat terkait Pak Kapolres ini viral karena kerap memberikan hadiah umroh kepada masyarakat yang tentunya diseleksi ya, yang berhak, yang pantas untuk diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Yang banyak lebih pertanyaan masyarakat adalah pertama, itu awal mulanya kenapa terpikirkan untuk mengumrohkan masyarakat? Kenapa nggak ngasih uang, nggak ngasih apa, Pak Kapolres? Baik, yang pertama adalah saya memberangkatkan itu tidak pakai uang, tapi pakai rezeki. Rezeki tidak ada batasnya. Kalau uang ada batasnya. Kalau rezeki tidak ada. Rezeki mana? Rezeki dari Allah. Yang kita ketahui bahwa rezeki kita juga ada rezeki orang lain. Yang rezeki ini akan keluar dengan sendirinya kalau kita tidak keluarkan.
baik terpaksa maupun dipaksa. Bisa jadi penyakit, bisa jadi, mohon maaf, musibah. Maka daripada itu terjadi, lebih baik kita keluarkan. Oke. Ya, daripada dipaksa, lebih baik sebelum dipaksa kita keluarkan aja. Betul. Yang kedua juga kita mengajak rekan-rekan kawan-kawan saya yang ingin berbagi kepada masyarakat. Saya ini sebagai perantara. Iya. Masih banyak ternyata orang-orang baik di Indonesia ini yang ingin berbagi kepada masyarakat. Iya. Kemudian, terus bagaimana cara kita memberangkatkan orang? Saya sebenarnya sudah memberangkatkan orang itu dari semenjak saya menjadi Kapolsek ya, tahun 2015 Di Babakan Madang. mana? Dulu saya belajar dekat dengan salah satu Ustadz Arifin Ilham, almarhum. Jadi beliau yang mengajarkan tentang kesabaran, belajar tentang kebaikan, belajar tentang sedekah, semuanya. Kemudian saya coba jalankan, ternyata memang semakin banyak kita memberikan orang, ternyata rezeki itu akan semakin datang. Itu sudah yakin, saya bukan lagi dalam kadar yakin, tapi Betul. sudah hakul yakin, karena sudah merasakan. Nah, kemudian terkait dengan kenapa tidak memberikan uangnya saja. Saya ini sadar bahwa saya ini adalah manusia. Iya. Saya tidak bisa merubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Yang bisa merubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa tahu dengan kita memberikan ibadah yang terbaik kepada orang yang membutuhkan di Mekah, ya beliau bisa berdoa yang terbaik kepada Allah. Siapa tahu pulangnya kehidupannya bisa lebih baik. Betul. Karena kalau kita berikan uang, kalau ternyata uangnya rezekinya tidak baik, ya akan hilang. Mungkin 1 hari 2 hari habis. Iya. Kalau memang bukan rezekinya. Tapi kalau sudah diberangkatkan, insya Allah kehidupannya akan lebih baik. Minimal ibadah aja menjadi lebih baik. Iya. Tapi punten nih Pak Kapolres, kan punten ini kan mengeluarkan tadi rezeki kan. Sementara secara manusiawinya mungkin punten keluarga, istri terutama itu uang seolah-olah dihambur-hamburin, tapi hambur-hamburin ke arah yang lebih baik. Pernah nggak seperti apa ya, beda pendapat atau akhirnya jadi sejalan lagi atau gimana? Saya kira itu dikembalikan lagi kepada kita bagaimana kita menjelaskannya. Bahwa jelas pada inti dari kita bersedekah adalah kita memberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Kemudian sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada diri sendiri, Betul. kemudian kepada keluarga. Selanjutnya baru kepada orang yang membutuhkan. Maka sedekahkan dulu kepada diri sendiri, kita sudah mampu apa tidak, kita sudah cukup apa tidak. Kalau kita sudah merasa cukup, berikan itu kepada keluarga, kemudian berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, yang membutuhkan ya. Bisa cerita juga nggak ketika kita kan tentunya ketika memberi ada yang perasaannya biasa aja, tapi ada yang sampai kita tuh sampai sedih, bukan sedih, terharu, merasa aduh bangga juga, haru yang luar biasa. Di momen apa? Mungkin yang waktu dekat ini ketika ngasih hadiah ke siapa? Jadi kalau bisa dilihat ya, kalau saya memberikan sesuatu kemudian saya bisa mengambil hikmah dari pemberian itu, ya, ternyata di luar sana itu banyak orang-orang yang sangat luar biasa, yang menurut saya derajatnya lebih tinggi daripada saya. Ya. Seperti kita bisa lihat ada seorang bapak ya, yang sudah sepuh, yang sudah tua, kemudian dia hanya sebagai seorang penjual kopi ya, tapi sambil menunggu dia baca Al-Quran. Itu kan derajat menurut saya kita saja yang hidup sehat ya, punya kemampuan ya, berkecukupan, kadang-kadang buka Al-Quran saja Betul, berat kayaknya. Ya, berat gitu, dan kadang-kadang enggak. Ini tiap hari beliau baca Quran. Banyak hikmah kita bisa membantu orang yang memang ternyata dia lebih pantas untuk kita berangkatkan dibanding kita sendiri. Banyak itu pembelajaran hidup yang bisa saya ambil hikmahnya dari orang-orang yang saya berangkatkan. Nah, kemudian itu saya bagikan di Instagram saya supaya mengajak kepada masyarakat, ayo, ternyata menjadi orang baik itu tidak perlu seluasnya harta, tapi berbicara masalah keluasan hati gitu loh. Jadi bukan karena mampu baru kita berbuat baik, justru ketidakmampuan kita membuat kita menjadi lebih baik. Jangan bersyukur dulu, jangan berhasil baru bersyukur, tapi kita harus bersyukur dulu supaya kita
bisa berhasil. Jadi konsep kita harus kita rubah. Betul, itu dia ya. Jadi yuk kita berlomba-lomba berbuat kebaikan, walaupun misalkan kita merasa kita baru bisa ngasih kecil tapi apapun. Kita pun masih apa ya? Ya, jadi kalau kita mau berbuat baik, nggak usah berpikiran besar atau kecil. Betul. Teruslah berbuat baik walaupun hanya ide sekecil apapun. Bagaimana kita berbuat baik? Bicara dengan baik, tingkah laku dengan baik, itu sudah perbuatan baik buat orang. Niat yang baik. Niat yang baik sudah. Dari situ baru kita tingkatkan bagaimana kita membantu, kemudian kita memberi. Betul. Nah, dengan kebaikan-kebaikan itu akan kembali lagi kepada kita. Insya Allah akan kembali. Wallahi. Nah, itu dia ya yang harus perlu kita tanamkan ya di hati kita agar kita bisa berbuat baik. Pak Kapolres, saya lihat di hari ini tuh, hari Selasa ya, Rabu ya? Rabu tanggal 26 Februari 2025 pagi-pagi saya dikagetkan dengan postingan dari Instagramnya Pak Kapolres nih. Kabarnya sedang video call. Itu kapan sih video call sama Syekh Abdurrahman Al-Ausi? Itu ceritanya gimana bisa sampai video call, terus kabarnya mau ke Cimahi kabarnya ya? Itu tadi kita sebagai manusia ya, tentunya bagaimana caranya kita perbanyak silaturahmi ya. Ada filosofinya, satu musuh itu terlalu banyak. 1000 kawan terlalu sedikit. Jadi perbanyakkan silaturahmi dengan siapapun. Jangan pernah memandang perkawanan dengan derajat dengan siapapun. Siapapun profesinya kita terus harus bersahabat, dan itu yang akhirnya mempermudah kita untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun. Alhamdulillah berkat perkenalan dengan teman juga ya, akhirnya saya bisa berhubungan langsung dengan Syekh Abdurrahman Al-Ausi ya, salah satu imam di Mekah di Masjidil Haram ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga beliau berkenan untuk memimpin sholat tarawih di Polres Cimahi ini. Kapan? Karena di Instagram masih rahasia nih. Ya, insya Allah pasti ada tanggalnya dan pasti kita akan sampaikan. Insya Allah. Jadi doanya saja. Betul, ini kebetulan kameramen warga Cimahi, Pak. Pokoknya terbuka untuk umum loh. Terbuka untuk umum ya. Jadi semua masyarakat dari manapun juga, dari semua kalangan, silakan datang ke Polres Cimahi nanti. Nggak akan cek KTP misalnya? Nggak ada ya. Karena yang namanya ibadah, yang namanya berbuat baik itu tidak ada lintas batas. Betul, jadi kita tunggu ya tanggal mainnya, tempatnya di mana. Semoga ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua, terutama biasanya di bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri, tingkat keamanan kabarnya diperketat. Banyak kasus-kasus yang istilahnya banyak yang alasannya untuk THR lah, sebagainya lah. Kesiapan dari Polres Cimahi seperti apa? Tentu saja pada saat kita memberikan pelayanan, terutama pelayanan terhadap di bulan suci Ramadan, kita lebih kepada bagaimana kita memberikan pelayanan agar masyarakat bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik, dengan khusyuk. Yang pertama tentu saja kerawanan-kerawanan terhadap kejahatan-kejahatan street crime ya. Kejahatan pencurian itu kemudian kita tingkatkan supaya nanti masyarakat pun tenang pada saat masyarakat pergi beribadah untuk tarawih misalnya, nanti kita akan melaksanakan kegiatan patroli. Biasanya patroli di malam hari, sekarang patrolinya ditambah pada saat jam-jam orang melaksanakan tarawih misalkan. Kemudian jam-jam orang melaksanakan kalau ini tajil war katanya kan, mencari tajil gitu kan. Itu kan banyak kerawanan juga, ada copet lah, ada apa. Nah, kita juga tingkatkan nanti untuk bisa memberikan pelayanan, termasuk nanti pelayanan pada saat masyarakat akan mudik ya. Nah, tentu saja kita pun akan memberikan rasa aman mudik supaya masyarakat juga tenang. Betul, apalagi khusus Polres Cimahi ini bukan hanya mudik, tapi jalur wisata biasanya. Iya. Itu biasanya hari kedua atau ketiga ya sudah mulai. Iya, makanya kita itu tadi banyak ada meme katanya kalau polisi itu agamanya apa ya? Apa Pak? Agamanya Pak? Macam-macam ya, jelas ya. Betul. Yang jelas pada intinya cuma satu, bahwa polisi itu selalu ada untuk masyarakat. Dan saya juga mengajak kepada seluruhnya, ya, kepada anggota polisi maupun kepada masyarakat, mari terus berbuat baik. Ya, kelebihan kita sebagai anggota kepolisian adalah lebih mudah untuk berbuat baik. Ya, kita pagi-pagi melaksanakan gatur pagi itu sudah berbuat baik. Maka kami mengajak ya
saya mengajak kepada seluruh anggota kepolisian, khususnya anggota yang ada di Polres Cimahi, ayo memberikan pelayanan yang terbaik. Itu sudah menjadi salah satu perbuatan baik kepada masyarakat, insya Allah. Itu dia yang menjadi hal yang terpenting, berbuat baik, berbuat maksimal, karena terkadang kita berbuat baik, ada aja saja yang mungkin nyinyir dan sebagainya, tapi teruslah berbuat baik. Nggak usah pedulikan itu. Nggak usah ya? Nggak usah pedulikan. Teruslah berbuat baik, walaupun keadaan tidak selamanya baik. Betul. Orang mau, kita sudah, pada saat kita sudah berbuat baik, kemudian masih ada yang mengejek, ya. Kita bukan berarti kita harus membenci orang yang mengejek kita, justru kita harus rangkul mereka. Siap. Pak Kapolres, terima kasih nih. Kita sudah sebenarnya nggak seharian ya, cuman alhamdulillah di sela-sela waktu beliau kita bisa berbincang. Semoga nanti kita bisa berbagi kebahagiaan ya, kebaikan juga, terutama dalam merespon masyarakat yang membutuhkan kehadiran kepolisian. Nomor WA-nya dan izin. Ada nomor telepon saya, ada di 081 28888 1001. Saya ini lagi ya. Ya. Ini sambil takutnya salah ini ya. Nih ya nomor Pak Kapolres ya. Betul, 0812 888 1001. Itu dia ya. Itu langsung nomor telepon saya. Jadi pernah ada yang iseng nggak? banyak, Pak. Nanya, contohnya Pak, apa? Tempat parkir Polres di mana, Pak? Allahu Akbar, serius? Dibalas? Ya, sebalas lah masalahnya. Selama saya tidak ada kegiatan, karena itu pasti langsung saya yang balas. Ya, saya juga mohon maaf apabila dalam saya menjawab terkadang lama, yaitu tadi. Betul. Karena saya sedang melaksanakan tugas, karena itu langsung dengan saya. Ya. Tidak ada admin ya? Tidak ada admin. Betul, langsung ke termasuk Polres. IG maupun TikTok, itu tidak ada admin. Jadi saya langsung jawab. Jadi silahkan ya yang mau menyampaikan keluhan, aspirasi, ataupun Pak saya pengen foto sama Bapak, karena sekarang banyak Pak pengen foto sama banyak, polisi, Pak. lagi Ngandung, Pak? ngidam. Ada. Jadi saya banyak lewat IG ya, yang DM, Pak saya pengen foto, saya selalu mempersilahkan, silakan datang, karena saya ini milik masyarakat. Jadi kita tidak boleh membatasi masyarakat yang datang. Pak pengen jadi cari silakan. jodoh, ada nggak Pak? Oh, saya carikan jodoh, tapi cari sendiri. Cari sendiri. Itu deh, jadi berbagai macam, tapi itulah masyarakat ya, dengan berbagai macam keunikannya. Pak Kapolres, terima kasih sudah berbincang di Pikiran Rakyat. Semoga kita bisa ngobrol terus ya untuk menghadirkan sejumlah informasi. Apalagi nanti nih jelang arus mudik kita insya Allah, dan nanti hari pas nanti ya kehadiran Syekh Abdurrahman Al-Ausi, insya Allah nanti Pikiran Rakyat hadir. Harus hadir untuk melihat ya seperti apa keramaian suasana di Cimahi. Terima kasih Pak Kapolres, atur nuhun. Dan Sobat PR, jangan terus pantau berbagai platform media sosial Pikiran Rakyat, tentunya hanya di @pikiranrakyat. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Salam. Dan